Shalom umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020. Dengan judul pembahasan sepanjang minggu ini adalah pekabaran yang patut dibagikan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sementara pada hari Selasa ini, kita akan fokus untuk belajar mengenai judul pembahasan pekabaran akhir zaman kitab Wahyu. Sebelum daripada kita menggali lebih dalam lagi tentang pelajaran kitab Wahyu ini, marilah kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, agar Dia bantu kita dengan urapan Roh Kudus-Nya, kita boleh disanggupkan untuk mengerti pembelajaran kali ini. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada malam hari ini, kami rindu untuk datang lebih dekat kepada Tuhan melalui belajar sekolah Sabat setiap harinya. Dan kami telah tiba pada pelajaran yang ke-12 pada hari Selasa ini. Tentang pelajaran kitab Wahyu. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Sanggupkan kami untuk boleh menerima terang pekabaran firman Tuhan yang Engkau hendak tanamkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Selasa. Berbicara tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis secara khusus untuk mempersiapkan diri kita, umat-umat Tuhan, pada generasi zaman akhir ini, menjelang daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kita yakini dengan iman kita tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu, kitab Wahyu ini adalah pesan yang mendesak yang harus kita bagikan pada akhir zaman ini. Pusat kitab Wahyu apabila kita perhatikan terdapat di dalam pasal yang ke-14. Itu sebabnya ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Pasal ini adalah pasal yang penting untuk kita umat Allah yang sementara ini sedang hidup pada zaman akhir. Dan secara khusus juga penting bagi semua umat manusia yang belum mengenal pekabaran firman Tuhan ini. Di dalam kitab Wahyu kita bisa menemukan tentang nubuatan, gambaran-gambaran khusus yang dinyatakan. Bagaimana di sana dikatakan ada sebuah tuaian. Itu artinya gambaran daripada kedatangan Yesus Kristus yang segera akan kembali. Kita bisa melihat hal tersebut di dalam kitab Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-37 sampai 43, dan Markus pasal yang ke-4 dan ayat yang ke-29. Saudara boleh baca pasal dan ayat perikop ini di rumah saudara masing-masing. Dan kita melanjutkan kepada gambaran yang berikutnya, yaitu tentang gandum yang telah matang. Ini menggambarkan tentang penebusan orang-orang benar. Dan yang terakhir adalah gambaran mengenai anggur yang terlalu matang. Ini menjelaskan tentang kehancuran orang fasik nantinya. Dan apabila kita melihat pekabaran malaikat pertama, yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ini tentunya akan menarik perhatian kita secara khusus yang hidup pada generasi abad 21. Itu menyajikan Injil rahmat Allah yang tentunya memberikan pengampunan bagi kita orang yang berdosa. Lalu apa lagi? Di dalam pekabaran Wahyu pasal yang ke-14 ini, kita juga bisa melihat bahwa itulah yang membersihkan kita dari kesalahan dan dosa kita. Itu juga yang memberi kita kekuatan untuk menjadi seorang pemenang. Itu menyatakan Yesus Kristus
telah menciptakan dan menebus kita. Bagaimana kita bisa melihat apa yang Yesus sudah lakukan, mulai daripada kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Dan ini juga menunjukkan bahwa satu hari kelak ketidakadilan akan berakhir dalam penghakiman Allah. Umat-umat Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua merasakan bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Bahwa di dalam dunia ini pun penuh dengan ketidakadilan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ketidakbenaran ataupun ketidakadilan tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Bagaimana janji pengharapan yang luar biasa yang kita bisa lihat dan perhatikan dari Wahyu pasal yang ke-14 ini. Oleh sebab itu, sebelum daripada kita mengakhiri daripada kesimpulan pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa ini, kita bisa melihat kutipan yang secara khusus dituliskan oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White, di dalam buku Mari Bersaksi, halaman 138. Di sana dikatakan demikian. Dalam arti tersendiri, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia ini sebagai penjaga dan pembawa cahaya. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Kepada mereka telah diberikan pekerjaan yang paling penting, yaitu memberitakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang sepenting ini. Mereka tidak membiarkan hal-hal lain menyita perhatian mereka. Bagaimana luar biasanya umat Tuhan, kutipan yang sudah ditulis oleh Nyonya Ellen G. White ini. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita dan sebuah keharusan bagi kita, baik gereja ataupun individu masing-masing pribadi kita, untuk boleh membuat perkataan Nyonya Ellen G. White ini, perkataan tersebut menjadi perhatian kita sepenuhnya di dalam menggenapi pekabaran akhir zaman kitab Wahyu ini. Inilah yang boleh menjadi pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Selasa tanggal 15 September 2020. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.